Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, Praktik Akuntansi Keuangan 1, yang beranggotakan Ines Pipit Putri Karisma, Francisca Dian Aprilia, dan Muhammad Fatan Yahya. Kali ini kami akan membahas mengenai aset tetap dan aset tak berwujud. Dalam bab ini ada beberapa bahan kajiannya, yaitu mengenai penyusutan, penurunan nilai, dan depresiasi aset tetap, dan juga aset tak berwujud. Yang pertama yaitu penyusutan, sebuah metode alokasi biaya. Penyusutan merupakan cara untuk mengalokasikan biaya. Penyusutan atau depreciation itu sendiri adalah proses akuntansi untuk mengalokasikan biaya perolehan aset berwujud kepada beban secara sistematis dan rasional pada periode-periode di mana perusahaan mengharapkan manfaat dari penggunaan aset tersebut. Kemudian ada faktor-faktor yang terlibat di dalam proses penyusutan. Sebelum menentukan pola pembebanan biaya pada pendapatan, perusahaan harus menjawab 3 pertanyaan dasar sebagai berikut. Yang pertama, berapa sih dasar penyusutan yang akan digunakan untuk aset tersebut? Kemudian yang kedua, berapa umur manfaat aset tersebut? Dan yang terakhir, metode apa yang pembagian biaya yang digunakan yang terbaik untuk aset ini. Kemudian kita akan membahas mengenai 3 pertanyaan tadi. Yang pertama, berapa dasar penyusutan yang akan digunakan untuk aset tersebut? Jawabannya ada pada basis penyusutan untuk aset. Dasar yang ditetapkan untuk penyusutan adalah fungsi dari 2 faktor, yaitu ada biaya perolehan asli dan nilai residual. Kemudian yang kedua, berapa umur manfaat aset? Yang kedua ini jawabannya ada pada estimasi umur manfaat. Umur manfaat aset seringkali berbeda dari umur fisiknya. Sebuah mesin mungkin secara fisik itu masih mampu menghasilkan produk tertentu selama bertahun-tahun setelah umur manfaatnya berakhir. Akan tetapi perusahaan mungkin tidak menggunakan peralatan selama masa itu karena biaya produksi produk pada tahun kemudian mungkin terlalu tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu metode pembagian biaya apa yang terbaik untuk aset ini. Jadi untuk metode-metode ini ada 5, yaitu yang pertama metode penyusutan, yaitu merupakan metode pembagian biaya. Profesi akuntan mensyaratkan bahwa metode penyusutan yang digunakan adalah metode yang sistematis dan rasional. Untuk menjadi metode yang sistematis dan rasional, metode penyusutan harus mencerminkan pola di mana manfaat ekonomik masa depan aset diharapkan untuk dikonsumsi oleh perusahaan. Kemudian metode yang kedua yaitu metode aktivitas atau activity method. Disebut juga sebagai pendekatan pembebanan variabel atau pendekatan unit produksi, mengasumsikan bahwa penyusutan adalah fungsi dari penggunaan atau produktivitas dan bukan fungsi dari berlalunya waktu. Kemudian ada metode garis lurus. Metode garis lurus atau straight line method menganggap penyusutan sebagai fungsi waktu dan bukan fungsi penggunaan. Kemudian selanjutnya metode pembebanan menurun atau diminishing charge method menghasilkan beban penyusutan yang lebih tinggi pada tahun-tahun awal dan beban yang lebih rendah dalam tahun-tahun berikutnya. Oleh karena metode ini memungkinkan beban awal tahun yang lebih tinggi daripada metode garis lurus, metode ini sering disebut metode penyusutan dipercepat atau accelerated depreciation method. Kemudian metode yang terakhir yaitu metode saldo menurun.
Metode saldo menurun atau declining balance method disebut juga sebagai metode saldo berkurang, menggunakan tingkat penyusutan atau dinyatakan sebagai persentase yang berupa beberapa kali tingkat penyusutan pada metode garis lurus. Dan untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai isu penyusutan khusus. Kita masih perlu membahas beberapa isu khusus terkait dengan penyusutan. Yang pertama, bagaimana perusahaan harus menghitung penyusutan untuk periode parsial. Kemudian yang kedua, apakah penyusutan menghasilkan penggantian aset? Dan yang terakhir, bagaimana perusahaan harus menangani revisi tingkat penyusutan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama mengenai penyusutan dan periode parsial. Perusahaan jarang sekali memberi aset tetap pada hari pertama periode fiskal atau melepas aset pada hari terakhir periode fiskal. Mengingat hal itu, maka timbul pernyataan dalam praktik. Berapa penyusutan yang harus dibebankan dalam perusahaan untuk periode parsial tersebut? Dalam perhitungan beban penyusutan untuk periode parsial, perusahaan harus menentukan beban penyusutan untuk setahun penuh, kemudian membagi secara rata beban penyusutan tersebut antara dua periode yang terlibat. Proses ini harus terus dilakukan selama umur manfaat aset tersebut. Kemudian yang kedua, penyusutan dan penggantian aset tetap. Kesalahpahaman yang umum terjadi tentang penyusutan yaitu bahwa penyusutan merupakan penyisihan dana untuk penggantian aset tetap. Penyusutan sesungguhnya mirip dengan beban-beban lain, yaitu sama-sama mengurangi laba neto. Meskipun penyusutan berbeda dengan beban lainnya karena beban ini tidak melibatkan arus kas kini. Kemudian untuk jawaban yang terakhir, bagaimana perusahaan harus menangani revisi tingkat penyusutan? Yaitu ketika membeli aset tetap, perusahaan itu menentukan tingkat penyusutan berdasarkan pengalaman masa lalu dengan aset sejenis dan informasi terkait lainnya. Namun, penentuan besarnya penyusutan hanyalah perkiraan. Perusahaan mungkin perlu merevisi tingkat penyusutan tersebut selama umur aset. Kerusakan fisik yang tidak terduga atau kerusakan yang tidak diperkirakan sebelumnya dapat menurunkan estimasi umur manfaat aset tersebut. Prosedur pemeliharaan yang lebih baik, prosedur operasi yang direvisi, atau pengembangan serupa dapat memperpanjang umur aset di luar periode yang sebelumnya diharapkan. Penurunan nilai. Standar akuntansi umum dari nilai terendah dari biaya perolehan atau nilai realisasi neto, lower of cost or net realizable value, untuk persediaan tidak berlaku pada aset-aset tetap. Ada pula yang dimaksud mengakui penurunan nilai. Dikarenakan krisis kredit yang dimulai pada akhir 2008 telah mempengaruhi banyak lembaga keuangan dan non-keuangan. Sebagai hasil dari kemerosotan global ini, banyak perusahaan yang mempertimbangkan untuk melakukan penghapusan nilai atas beberapa aset jangka panjangnya. Penghapusan nilai ini disebut juga sebagai penurunan nilai atau impairments. Aset berwujud yang berumur panjang diturunkan nilainya ketika perusahaan tidak dapat memulihkan jumlah tercatat aset, baik dengan menggunakannya atau dengan menjualnya. Nah, untuk menentukan apakah suatu aset mengalami penurunan, perusahaan meninjau indikator penurunan nilai aset tersebut secara tahunan. Ada pula pengembalian rugi penurunan nilai. Nah, setelah mencatat rugi penurunan nilai, jumlah terpulihkan menjadi dasar dari aset yang turun nilainya. Nah, apa yang terjadi jika terdapat tinjauan di masa depan yang menunjukkan bahwa aset tersebut tidak lagi turun nilainya karena jumlah terpulihkan aset tersebut menjadi lebih tinggi dari jumlah tercatat? Nah, dalam hal ini, maka rugi penurunan nilai dapat dibalikan. Kemudian, unit penghasil kas.
Dalam beberapa kasus, tidak mungkin untuk menilai aset tunggal untuk menentukan penurunan nilai karena aset tunggal menghasilkan arus kas hanya dalam kombinasi dengan aset lainnya. Nah, dalam hal ini, perusahaan harus mengidentifikasikan kelompok terkecil dari aset yang dapat diidentifikasikan sebagai unit untuk menghasilkan arus kas secara independen terhadap arus kas dari aset lainnya. Nah, kelompok tersebut disebut dengan unit penghasil kas atau cash generating unit. Dan yang terakhir, penurunan nilai aset yang akan dilepas. Depresi, sumber daya alam atau nature resource termasuk minyak bumi, mineral, dan lahan kayu, tidak seperti pabrik dan peralatan. Sumber daya mineral dikonsumsi secara fisik selama periode penggunaan dan tidak mempertahankan karakteristik fisiknya. Namun, masalah akuntansi yang berhubungan dengan sumber daya mineral ini mirip dengan masalah yang dihadapi oleh aset tetap. Dan menetapkan dasar depresi. Bagaimana kita menentukan dasar depresi untuk sumber daya mineral? Nah, misalnya sebuah perusahaan membuat pengeluaran yang cukup besar untuk menemukan sumber daya mineral. Dan di balik setiap penemuan yang sukses, ada banyak kegagalan yang dialami. Nah, selama itu perusahaan menghadapi jeda lama antara waktu di mana perusahaan mengeluarkan biaya dan waktu di mana perusahaan memperoleh manfaat dari sumber daya mineral yang digali, yang akibatnya perusahaan pada industri ekstraktif seperti perusahaan ini sering menggunakan kebijakan akuntansi yang konservatif atas pengeluaran yang berkaitan dengan penemuan dan penggalian sumber daya mineral. Perhitungan dasar depresi melibatkan perlakuan akuntansi yang benar atas 3 jenis pengeluaran, seperti 1. Biaya praeksplorasi, 2. Biaya eksplorasi dan evaluasi, dan 3. Biaya pengembangan. Kemudian, penghapusan nilai atas biaya perolehan sumber daya mineral. Setelah perusahaan menetapkan dasar depresi, maka berikutnya adalah menentukan bagaimana mengalokasikan biaya perolehan sumber daya mineral pada periode akuntansi. Nah, biasanya perusahaan mulai menghitung depresi atau yang sering disebut depresi biaya atau cost depletion berdasarkan metode unit produksi atau pendekatan aktivitas. Dengan demikian, depresi adalah fungsi dari jumlah unit yang diekstraksi selama periode berjalan. Aset tak berwujud. Isu-isu aset tak berwujud. Apa sih sebenarnya aset tak berwujud itu? Nah, aset tak berwujud itu memiliki 3 karakteristik utama. Pertama, aset tersebut dapat diidentifikasi. Agar dapat diidentifikasi, aset tak berwujud harus dipisahkan dari perusahaan, dapat dijual atau dialihkan, atau timbul dari hak kontraktual atau hak hukum dari mana manfaat ekonomi atas kontrak tersebut akan mengalir ke perusahaan. Aset tersebut tidak memiliki eksistensi fisik. Aset tersebut seperti aset tetap memiliki bentuk fisik. Sebaliknya, aset tak berwujud memperoleh nilainya dari hak dan keistimewaan yang diberikan kepada perusahaan yang menggunakannya. Ketiga, aset tersebut bukan merupakan aset moneter. Aset seperti deposito bank, piutang, dan investasi jangka panjang atau obligasi dan saham juga tidak memiliki substansi fisik. Namun demikian, aset moneter memperoleh nilainya dari hak atau klaim untuk menerima kas atau setara kas di masa depan. Aset moneter tidak diklasifikasikan sebagai aset berwujud. Isu-isu aset tak berwujud. Pertama, penilaian atas aset tak berwujud yang dibeli. Perusahaan mencatat sebesar biaya perolehan atas aset tak berwujud yang dibeli dari pihak lain. Biaya perolehan sudah termasuk semua biaya akuisisi
ditambah pengeluaran untuk membuat aset tersebut siap untuk digunakan. Biaya perolehan umumnya termasuk harga pembelian, biaya jasa sewa, fee hukum, dan biaya insidental lainnya. Nah, kadang-kadang perusahaan memperoleh aset tak berwujud melalui pertukaran dengan saham atau aset lainnya. Kemudian, amortisasi aset tak berwujud. Alokasi biaya perolehan aset tak berwujud secara sistematis disebut amortisasi. Terdapat dua jenis aset tak berwujud, yaitu aset tak berwujud yang memiliki umur ralat, aset tak berwujud yang memiliki umur manfaat yang terbatas atau limited useful life. Dan yang kedua, aset tak berwujud yang dapat memiliki umur manfaat tidak terbatas atau indefinite useful life. Aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas. Perusahaan mengamortisasi aset tak berwujud yang umur manfaatnya terbatas melalui pembebanan sistematis atas biaya perolehan secara umur manfaat aset. Jenis-jenis aset tak berwujud. Jenis-jenis aset tak berwujud dibagi menjadi 6. Yang pertama, aset tak berwujud terkait pemasaran. Yang kedua, aset tak berwujud terkait artistik. Yang ketiga, aset tak berwujud terkait teknologi. Yang keempat, aset tak berwujud terkait pelanggan. Yang kelima, aset tak berwujud terkait kontrak. Dan yang terakhir adalah goodwill. Pengertian dari aset tak berwujud terkait pemasaran atau nama lainnya adalah trademark. Trademark adalah sebuah kata, frase, atau simbol yang mengidentifikasi sebuah produk atau bisnis. Contohnya adalah merek atau nama dagang, kepala surat kabar, nama domain internet, dan perjanjian non-kompetisi. Kalau di dunia asli, contohnya seperti Coca-Cola, Game Boy, Windows, dan lain-lain. Trademark ini dapat meningkatkan penjualan dari produk. Pemilik produk dapat mendaftarkan nama-nama tersebut pada unit pemerintahan untuk mendapatkan hak proteksi atas nama-nama produk tersebut. Yang kedua adalah aset tak berwujud terkait artistik, yang mencakup hak kepemilikan atas drama, karya sastra, karya musik, gambar, foto, video, dan materi audiovisual lainnya. Hak cipta melindungi hak-hak kepemilikan tersebut. Hak cipta adalah hak yang diberikan oleh pemerintah kepada karya seni atau publikasi. Hak tersebut memberikan hak eksklusif untuk memproduksi dan menjual sebuah karya seni atau publikasi kepada pemilik atau ahli warisnya. Hak cipta ini diberikan selama umur kreator atau pencipta ditambah 70 tahun. Yang ketiga adalah aset tak berwujud terkait teknologi, atau nama lainnya adalah paten, yang artinya adalah sebuah hak eksklusif yang dikeluarkan oleh perusahaan hak paten yang memberikan kewenangan kepada penerima hak paten untuk memproduksi, menjual, atau mengendalikan penemuan untuk jangka waktu tertentu sejak pemberian hak paten tersebut. Hak paten tidak dapat diperbarui. Perusahaan hanya dapat memperpanjang umur paten dengan mendapatkan hak paten yang baru atas pengembangan dari rancangan awal. Harga perolehan hak paten adalah kas yang dibayarkan untuk mendapatkan paten tersebut. Yang keempat adalah aset tak berwujud terkait pelanggan. Aset tak berwujud terkait pelanggan merupakan hasil dari interaksi dengan pihak luar. Contohnya termasuk daftar pelanggan, pesanan, atau backlog produksi, dan hubungan pelanggan kontraktual maupun non-kontraktual. Yang kelima adalah aset tak berwujud terkait kontrak. Aset tak berwujud terkait kontrak mencerminkan nilai dari hak yang timbul dari perjanjian kontrak. Contohnya adalah perjanjian waralaba dan lisensi, izin konstruksi, hak siaran, dan kontrak jasa atau pasokan. Waralaba atau franchise adalah perjanjian kontraktual di mana pemilik waralaba atau franchisor memberikan kepada pembeli waralaba atau franchise
atas hak untuk menjual produk atau jasa tertentu, untuk menggunakan merek dagang atau nama dagang tertentu, atau untuk menjalankan fungsi tertentu, biasanya dalam wilayah geografis yang ditentukan. Dan yang terakhir adalah goodwill. Goodwill adalah bagian dari aktiva dalam neraca yang mencerminkan kelebihan pembayaran atas aktiva yang dibutuhkan perusahaan dibanding dengan nilai pasar. Goodwill hanya akan dicatat perusahaan apabila perusahaan membeli bisnis orang lain. Paham ya? Selanjutnya adalah penurunan nilai aset tak berwujud. Aset tak berwujud turun nilainya ketika perusahaan tidak dapat memulihkan jumlah tercatat aset melalui penggunaan atau dengan penjualan aset. Jika jumlah tercatat aset lebih tinggi dari jumlah terpulihkan, maka selisihnya merupakan rugi penurunan nilai. Tetapi jika jumlah terpulihkan lebih besar dari jumlah tercatat, maka tidak ada penurunan nilai yang dicatat. Ada beberapa prosedur khusus untuk mencatat penurunan nilai tergantung pada jenis aset tak berwujud. Yang pertama adalah penurunan nilai aset tak berwujud dengan umur manfaat yang terbatas. Yang kedua, pembalikan rugi penurunan nilai. Yang ketiga, penurunan nilai aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas selain goodwill. Dan yang keempat, penurunan nilai goodwill. Selanjutnya adalah biaya penelitian dan pengembangan. Biaya penelitian dan pengembangan bukan merupakan aset tak berwujud dengan sendirinya, namun penyajian akuntansi untuk biaya R&D. Karena aktivitas R&D sering menimbulkan paten atau hak cipta, diharapkan yang dapat memberikan nilai masa depan, seperti produk baru, proses, gagasan, rumus, komposisi, atau karya sastra. Seperti yang dibahas sebelumnya, IFRS mensyaratkan bahwa semua biaya penelitian dibebankan pada saat terjadinya. Biaya pengembangan mungkin atau mungkin tidak dibebankan pada saat terjadinya. Setelah proyek bergerak ke tahap pengembangan, biaya pengembangan tertentu dapat dikapitalisasi. Kapitalisasi dimulai ketika proyek sudah berada cukup jauh dalam proses sehingga manfaat ekonomi dari proyek R&D tersebut akan mengalir ke perusahaan. Kemudian mengidentifikasi aktivitas R&D. Mengidentifikasi aktivitas R&D tidak termasuk perubahan rutin atau berkala atas produk yang sudah ada, lini produksi, proses manufaktur, dan operasi yang sedang berlangsung lainnya. Meskipun perubahan ini merupakan perbaikan dari kondisi sebelumnya, misalnya upaya rutin untuk memperbaiki, memperkaya, atau untuk meningkatkan kualitas produk yang sudah ada, tidak dianggap sebagai aktivitas R&D. Yang kedua adalah akuntansi untuk aktivitas R&D. Biaya yang berkaitan dengan aktivitas R&D dan perlakuan akuntansi yang diberikan adalah yang pertama adalah bahan, peralatan, dan fasilitas. Yang kedua adalah personil. Yang ketiga adalah aset tak berwujud yang dibeli. Yang keempat adalah jasa kontrak. Yang kelima adalah biaya tidak langsung. Sesuai dengan item di atas, jika perusahaan memiliki fasilitas penelitian yang melakukan aktivitas R&D dan memiliki kegunaan masa depan alternatif, maka perusahaan harus mengapitalisasi fasilitas tersebut sebagai aset operasi. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah biaya serupa dengan biaya R&D. Sebagian besar biaya memiliki karakteristik yang mirip dengan biaya penelitian dan pengembangan. Beberapa contohnya adalah biaya persiapan untuk operasi baru, kerugian operasi awal, biaya iklan. Untuk sebagian besar, biaya ini dibebankan pada saat terjadinya, mirip dengan akuntansi untuk biaya R&D. Bagian ini menjelaskan secara singkat biaya tersebut sebagai berikut. Yang selanjutnya, yang keempat adalah biaya persiapan. Biaya persiapan dikeluarkan untuk aktivitas satu kali untuk memulai operasi baru. Contohnya, mencakup pembukaan pabrik baru, perkenalan produk atau jasa baru,
atau operasi bisnis di wilayah baru. Biaya persiapan termasuk biaya pendirian, seperti biaya jasa hukum dan pajak daerah yang dikeluarkan untuk mendirikan entitas bisnis baru. Yang terakhir adalah penyajian aset tak berwujud dan item terkait. Yang pertama adalah penyajian aset tak berwujud. Pelaporan aset tak berwujud mirip dengan pelaporan aset tetap, namun tidak ada akun kontra yang ditampilkan untuk aset tak berwujud dalam laporan posisi keuangan. Seperti yang ditunjukkan pada laporan posisi keuangan, perusahaan harus melaporkan secara terpisah semua aset tak berwujud selain goodwill. Jika terdapat goodwill, maka perusahaan harus melaporkan secara terpisah. IASB menyimpulkan bahwa mengingat goodwill dan aset tak berwujud lainnya berbeda secara signifikan dari jenis aset lainnya, maka pengungkapan semacam itu akan menguntungkan pengguna laporan posisi keuangan. Pada laporan laba rugi, perusahaan harus menyajikan beban amortisasi dan penurunan nilai dan pembalikan untuk aset tak berwujud selain goodwill secara terpisah dalam laba neto. Biasanya disajikan sebagai item baris terpisah. Yang kedua adalah penyajian biaya penelitian dan pengembangan. Perusahaan harus mengungkapkan total biaya R&D yang dibebankan setiap periodenya dalam laporan keuangan. Perusahaan penelitian farmasi global melaporkan penelitian dan pengembangan pada laporan laba rugi yang terakhir. Sekian paparan materi yang telah diberikan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.